misalkan kita tanya teman-teman kita yang gak percaya sama hal-hal mistis, gak pernah lihat juga, mungkin sama kayak lu berdua ya, seakan-akan ngerasanya gak pernah gitu, dan gak bakal pernah ngelihat sosok makhluk halus. Iya. Nah, sama nih kayak cerita gue, belum pernah ngeliat makhluk halus, tapi ternyata ada satu waktu tiba-tiba lu bisa ngeliat makhluk halus. Cerita ini gue dapet dari pendengar kita. Dia ngirim ke email kita di scaretings.indo@gmail.com. Dia minta namanya disensor. Jadi gue samarin aja namanya jadi Yosi ya. Oke. Gue gak tahu sebenarnya dia tuh cewek atau cowok. Tapi kalau dari gestur cara ceritanya sih kayaknya cowok ya. Jadi kita anggap dia cowok. Kejadiannya pun terjadinya baru-baru ini, Juli 2023. Dan kejadiannya di salah satu hotel di Cibitung yang dia gak bisa sebutin nama hotel itu apa. Dan sedikit background, si Yosi ini tuh tipe orang yang gak jauh dari agama, tapi dia gak pernah aneh-aneh, kayak maksiat atau rugiin orang lain tuh dia gak pernah. Jadi dalam kata lain ya, dia sangat amat tidak percaya dengan hal-hal mistis. Oke. Nah pada saat itu di Juli 2023 itu, dia sama nyokapnya mau datang ke acara resepsi pernikahan kakaknya di Cibitung. Dan itu 2 hari 2 malam. Karena dia dari Cikarang, kalau misalkan pulang pergi pasti capek kan. Nah alhasil kakaknya ini mesenin hotel yang niatnya buat dia, si Yosi, ibunya, sama abangnya Yosi. Pernikahannya tuh hari Minggu sampai hari Senin. Nah di hari Minggu, dia sama nyokap ini datang ke resepsi hari pertama. Sementara abangnya tuh nyusul sore karena dia mesti lembur. Singkat cerita, udah siang sekitar jam 2-an, Yosi dan nyokapnya ini udah capek jadi mereka mutusin buat check-in hotel aja. Dan dia sama nyokap itu istirahat. Dari awal masuk hotel tuh emang rasanya lumayan mencekam dan sepi banget. Padahal furniture di dalam hotel tuh terlihat ya lumayan mewah lah. Tapi karena Yosi anaknya bodo amat jadi dia cuek aja. Nah kamarnya dia ini ada di lantai 3. Sedikit info, kalau dia tuh perokok berat dan kebetulan kamar dia nggak ada balkon. Jadi ya udahlah di situ Yosi istirahat tidur sampai tahu-tahu tuh udah setengah 7 malam. Dan karena dia pengen banget ngerokok, Yosi turunlah keluar ke lobi hotel dan ngerokok, sekalian dia beli makan. Oke. Tahu-tahu dia dapat kabar kalau ternyata abangnya Yosi ini nginep di rumah temennya yang lebih dekat ke tempat resepsi. Jadilah di situ di hotel berarti cuma ada Yosi berdua sama nyokapnya nih. Udah selesai ngerokok dan beli makan, Yosi balik lagi ke kamar buat makan bareng nyokapnya. Setelah makan, tidur tuh karena kecapean, bangun-bangun itu udah jam setengah 12 malam. Dan Yosi tuh pengen banget ngerokok. Alhasil dia balik lagi lah ke bawah buat ngerokok. Dan sampai di bawah, dia ngerokok sambil ngopi, main game di HP-nya. Gak kerasa udah jam setengah 2 malam. Dan dia mutusin buat balik ke kamar buat tidur. Masuk lobi hotel. Dari awal masuk lobi hotel ini, emang suasananya pun udah mencekam banget. Tapi lagi-lagi karena Yosi ini orangnya bodo amatan, jadi ya udah nyantai aja. Masuk lift buat naik ke lantai 3. Setelah masuk lift dan pintu lift kebuka, udah sampai lantai 3 nih. Ya refleks keluar dong, ya santai aja gitu. Tapi Nat, Moy, kaget banget si Yosi ini karena yang ada di depan dia itu bukan koridor hotel, tapi parkiran mobil. Hah? Kok bisa? Berarti dia masuk ke basement. Padahal dia inget banget yang dipencet itu tuh tombol lantai 3. Nah di situ tuh yang tadinya dia bodo amatan, dia jadi mikir yang aneh-aneh tuh. Dia mikir yang enggak. Dia coba masuk lift lagi lah buat ke lantai 3. Tapi sebelum dia putar balik buat masuk lift, dia ngeliat ada ruangan yang jaraknya sekitar 20 meter di depan dia. Lampunya tuh nyala tapi agak redup. Dan di dalamnya tuh banyak troli makanan. Dan gilanya di pojok ada sesosok kuntilanak. Pakaiannya warna putih agak kusam. Duduk di atas troli, rambutnya ke bawah, dan kuntilanak ini nunduk, kakinya goyang-goyang gitu depan belakang, Jing. sambil kayak nimbulin suara datukan troli gitu kayak gitu. Terus dia takut banget dan panik karena dia benar-benar nggak percaya sama hal-hal kayak gitu kan, tapi terjadi sendiri sama dia. Cepet-cepet dia masuk lift, dia mencet lantai 3 sampai si pintu lift ini pelan-pelan nutup. Di situ gemeteran banget tuh Yosi. Dia udah mikir yang enggak aja tuh. Dalam hati dia bilang anjing bangsat itu apa tuh. Lift kebuka untungnya.
Dan langsung lah dia jalan cepet ke depan. Yang kebetulan sebenarnya kamar dia tuh langsung samping lift, nomornya 101, di lantai 3 itu. Tapi kaget banget dia, kalau ternyata di samping lift itu kamarnya bukan 101, tapi 201. Yang berarti itu di atasnya kan, di lantai 4 tuh. Wah, dia udah takut banget, dia panik. Dan dia refleks balik lagi ke dalam lift. Cepet-cepet dia nutup liftnya, sambil dia gemeteran banget, yakin nih, dia mencet lantai 3. Perlahan pintu liftnya ketutup, sambil pintu itu ketutup, Nat, Moy. Ini anjing banget sih. Dari ujung lorong, ada sosok kuntilanak yang dia lihat di basement tadi, jalan ke arah lift. Anjing. Gila.